Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke seberang Danau Galilea. Mereka tidak tahu apa maksud Tuhan mengajak mereka pergi ke seberang danau. Apalagi mereka mengalami taufan, sehingga perahunya nyaris tenggelam. Yesus meredakan angin ribut dan tiba di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Ketika Yesus turun, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat kepada Yesus dan murid-muridnya. Orang ini, karena begitu berbahayanya, dibiarkan tinggal sendirian di kuburan, karena tidak ada orang lain yang mampu mengikat orang yang kerasukan itu. Meskipun orang itu diikat dengan rantai, ia mampu mematahkan rantai tersebut. Orang yang kerasukan setan itu berlari kepada Yesus dan menyembahnya. Orang yang kerasukan setan itu mampu menyembah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari setan atau iblis, meskipun jumlah iblis itu banyak. Kuasa itu pula lah yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita. Saat itu, Yesus tahu bahwa orang tersebut kerasukan roh jahat, sehingga Yesus mengusir roh jahat itu keluar dari tubuhnya. Roh jahat tersebut tidak mau begitu saja pergi, karena roh jahat itu menguasai daerah Gerasa. Setelah bernegosiasi, Yesus pun mengizinkan roh jahat itu pindah ke babi-babi yang ada di daerah tersebut. Pada zaman itu, bangsa Yahudi memegang teguh hukum Taurat, sehingga mereka tidak akan makan babi. Walaupun bangsa Romawi yang menjajah tanah Yudea tidak menganggap babi sebagai sesuatu yang haram. Kemungkinan besar, babi-babi ini dimiliki oleh orang-orang non-Yahudi yang mencoba beternak babi dan menjualnya kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk orang-orang Romawi yang memang suka makan daging babi. Saat itu, roh-roh jahat keluar dari tubuh orang itu dan pindah ke babi-babi itu, yang mengakibatkan babi-babi tersebut terjun ke dalam danau. Jumlah babi yang terjun tersebut berjumlah kira-kira 2.000 ekor. Dan jika kita asumsikan satu roh jahat masuk ke satu babi, maka ada sekitar 2.000 roh jahat yang sebelumnya ada di tubuh orang tersebut. Tentu saja para penjaga babi dan juga para pemilik peternakan babi tersebut tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan, karena mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Itulah sebabnya orang-orang di daerah Gerasa yang melihat bahwa orang yang kerasukan roh jahat telah disembuhkan Yesus dan melihat bagaimana babi-babi tadi terjun ke danau, mereka mendesak Yesus untuk meninggalkan daerahnya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya naik perahu kembali ke tempat mereka sebelumnya. Dan orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu, walaupun meminta agar dirinya dapat mengikut Yesus, namun Yesus memiliki maksud lain, yaitu menceritakan apa yang ia alami kepada orang-orang di daerahnya. Tuhan ingin agar orang tersebut memberitahukan kepada orang lain segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atas dirinya, dan bagaimana Tuhan telah mengasihani dirinya. Tuhan ingin agar orang tersebut menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain, dan orang tersebut mau melakukannya. Yesus menyeberang Danau Galilea, melewati angin ribut dan taufan,
dan tiba di daerah Gerasa hanya untuk melepaskan orang yang kerasukan roh jahat tersebut, kemudian pulang kembali ke daerah asalnya. Artinya, Tuhan Yesus sangat peduli akan keselamatan jiwa seseorang dan bersukacita jika ada satu jiwa yang diselamatkan. Belajar dari Tuhan Yesus yang rela mengorbankan waktu dan sekitar 2000 ekor babi hanya untuk menyelamatkan satu jiwa saja. Begitu berharganya satu jiwa dalam pandangan Yesus. Sikap yang seperti itu harus kita miliki. Keselamatan tidak ternilai harganya. Kita yang sudah diselamatkan, kita wajib menjaga keselamatan dan tidak menukarnya dengan harga yang murah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Engkau menyampaikan kabar baik bagi kami. Betapa Engkau menghargai setiap jiwa manusia. Yang kerasukan roh jahat, Engkau bebaskan dan lebih berharga dari sejumlah besar babi, dan itu adalah kemurahan kasih Allah. Berkat kemurahan Allah harus dibagikan kepada orang lain juga, sebab keselamatan hanya datang dari Allah. Biarlah kami yang telah menerima kabar baik, kami dapat menyampaikannya juga kepada orang lain, agar banyak yang mendapat keselamatan yang dari Tuhan oleh kemurahan dan kasih Allah di dalam diri kami. Tuhanlah yang menyertai memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.